Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini seolah nanti kita akan membahas mengenai kesurupan berpotensi menimbulkan kesesatan. Jadi menyangkut dengan judul kenapa kami bisa sampaikan bahwa kesurupan dapat menimbulkan kesesatan. Maksudnya seperti apa? Mungkin kita nanti akan mencoba menjelaskan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, jadi seperti ini ya. Kenapa kami menyampaikan bahwa kesurupan berpotensi menimbulkan kesesatan? Kesurupan yang di sini kami maksud adalah kesurupan yang sifatnya masuk ke ranah hiburan. Masuk ke ranah hiburan itu maksudnya kesurupan atau kegiatan. Jadi kesurupan di sini itu kami perlu jelaskan bahwa kesurupan itu nama atau sebutan yang biasa kami pakai untuk orang yang kemasukan makhluk halus. Namun bedanya, masalahnya yang sering terjadi adalah di hiburan-hiburan YouTube itu semakin banyak orang yang melakukan mediumisasi. Jadi kalau kesurupannya itu sendiri adalah makhluk yang masuk ke dalam tubuh manusia, memang dasarnya memang makhluknya sendiri yang pengen masuk, kan begitu. Bedanya dengan mediumisasi. Mediumisasi itu sebetulnya sama, makhluk halus masuk ke badan jasad manusia, namun itu dimasukkan oleh praktisi spiritual, kan begitu. Terus letak potensi sesatnya di mana? Letak potensi sesatnya adalah di hiburannya. Jadi kenapa saya sampaikan di hiburannya? Karena apabila kita melihat hiburan, kita salah menyikapi, salah merasakan di hiburan tersebut, akhirnya kita menjadi tersesat dalam menilai. Contoh begini, ada praktisi A, praktisi B, praktisi C, dan seterusnya. Mereka sama memasukkan atau memediumisasi makhluk halus. Contoh kita sebutlah bangsa macam seperti bangsa harimau atau bangsa apapun itu, kucing lah. Dia masukkan ke jasad manusia dengan level yang sama. Suatu contoh yang ini macan A, taruhlah namanya siapa gitu. Itu yang B sama, memasukkan mediumisasikan makhluk yang sama. Yang C demikian pun sama, yang B, yang C, dan seterusnya. A, B, C, D, E, F, G, sampai berapa banyak praktisi spiritual. Dengan kemampuan mereka semuanya, dia memasukkan makhluk halus dengan nama yang sama, dengan jenis yang sama. Pasti A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Itu tidak akan mungkin ada yang sama. Tapi semuanya ngaku bahwa mereka lah yang asli. Kan begitu. Contoh biar lebih sederhana seperti ini. Si A itu memediumisasi orang, memasukkan makhluk halus namanya Singolodro, kan begitu. Si B memediumisasi makhluk halus, memasukkan namanya Singolodro, sama A, B, C, D, F, G, sampai seberapa banyaknya itu sama, memediumisasikan makhluk halus yang namanya sama, Singolodro. Pasti di antara A, B, C, D, F, G tadi itu tidak ada yang bilang saya yang asli punya sono yang tidak, saya yang tidak asli punya sono yang asli, saya yang asli yang sono tidak asli. Tidak, pasti semuanya di antara mereka itu pasti ngaku bahwa saya yang asli, saya yang asli, saya yang asli, kan begitu. Masalahnya kalau semuanya ngaku asli, terus mana mungkin, kan begitu. Tidak akan mungkin. Dan itu pasti akan seperti itu. Apapun yang dimasukkan, praktisi spiritualnya mau berapapun, pasti yang dimasukkan praktisi spiritual tadi adalah ngaku bahwa dialah yang asli.
kan begitu. Masalahnya di situ yang akan menimbulkan kesesatan apabila seorang penonton, seorang penikmat acara itu sudah meyakini bahwa praktisi spiritual yang sering dia ikuti itu sudah pasti dia benar, sudah pasti dia mumpuni, dan pasti yang dia berikan tontonan dari dia itu pasti yang paling benar, paling asli. Nah, itu yang resiko di situ. Gitu. Lama-kelamaan, mau tidak mau, pasti informasi yang dia dapatkan dari acara tersebut itu udah dia yakini pasti, itu pasti benar. Contoh si Singolodro tadi mengutarakan bahwa dunia makhluk halus itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, penguasa sana namanya seperti ini, dan lain sebagainya. Pasti yang nonton akan pasti yakin itu benar. Pasti itu benar ya, pasti begini, pasti begini. Kan gitu. Sedangkan belum tentu, bahkan praktisi spiritualnya saja saya yakin tidak sedetail itu, tidak sepaham itu. Bisa jadi dia juga ketipu. Karena namanya bangsa halus, bangsa jin. Namanya juga bangsa halus. Itu saking halusnya itu tidak dapat kita pastikan benar salahnya. Gitu. Kalau makanya kalau kita melihat, kita tahu, ya sudah, kita konsumsi untuk diri kita sendiri. Kan gitu. Resikonya kalau sudah kita publikasikan, kita jadikan tontonan, itu resikonya ya itu tadi banyak. Kalau yang nonton itu memang bijak, dia hanya dapat, maksudnya dia hanya sebatas nonton, tidak lebih jauh dalam mengartikan apa yang dia tonton, itu tidak masalah. Contoh dia lihat tontonan, iya ini lucu-lucuan aja lah, kita anggap lucu-lucuan aja, ini begini. Gitu. Sebagai informasi kosong aja, nah gitu. Sebagai tontonan itu lucu-lucuan aja, walaupun itu sifatnya spiritual. Memang kenapa tidak, kan begitu. Walaupun itu sifatnya spiritual, ya kita anggap lucu-lucuan aja. Nah, karena apa? Ini nggak sama-sama tahu itu benar atau salah, kan gitu. Jadi akhirnya kita tidak akan fanatik. Kalau kita tidak fanatik, kita tidak akan mudah tertipu. Yang menjadikan mudah tertipu karena kita fanatik. Kalau sudah fanatik, sudah meyakini betul bahwa acaranya itu benar adanya, terus makhluk halus yang menyampaikan itu pasti seperti itu, tidak akan mungkin salah, itu akan mudah tertipu. Kita anggap, makanya kita harus lebih bijak kalau hubungannya dengan sosial media ini, apalagi YouTube tadi. Karena semakin saya lihat kesini semakin banyak entah itu praktisi betul atau memang orang hanya mencari panggung. Yang itu tadi, yang memberi acara seolah-olah memasukkan bangsa jin, bangsa halus ke tubuh manusia, terus diinterogasi, terus ditanya-tanya, udah kayak artis ya, ditanya-tanya ini jawabannya apa, ada masalah begini, ada masalah begitu, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini resikonya besar. Resiko menimbulkan kesesatannya besar apabila penonton tadi tidak dapat menjaga pikiran atau menjaga hati, menjaga dalam arti mengontrol pikiran, mengontrol hati kita supaya tidak terjerumus dengan arahnya dia, dengan arahnya komunikasinya dia. Perlu diingat, perlu digarisbawahi, makhluk halus yang memang betul-betul makhluk halus yang umurnya sudah ratusan tahun, itu tidak akan mungkin menggoda orang dalam konteks, dalam kutip, yang sudah dimasukkan ke jasad manusia. Tidak akan mungkin langsung dia bilang, wah kamu orang yang mulia, kamu orang yang baik, hatimu bersih, pikiranmu baik, karena itu kamu sudah tidak perlu lagi beribadah, kamu tidak perlu lagi bersedekah. Tidak akan mungkin, itu bohong, omong kosong gitu. Kalau ada makhluk halus yang memang betul-betul makhluk halus masuk ke tubuh manusia dan berbicara seperti itu berarti mohon maaf, kapasitas makhluk halus tadi, kelasnya itu baru kelas, kalau bahasa kasarnya, jin kebon. Itu sangat rendah sekali. Karena kalau memang dia itu makhluk halus, jin yang levelnya sudah tinggi, itu tidak akan mungkin ada bahasa seperti itu. Dan tidak akan mungkin dia tahu-tahu menyanjung terus suruh meninggalkan yang hak. Tidak akan mungkin.
Jadi tidak akan mungkin secara terang-terangan dia mengatakan bahwa yang hak itu adalah batil, yang batil adalah hak. Tidak akan mungkin. Yang ada adalah pertama dia akan membentuk sugesti kepercayaan terlebih dahulu. Jadi dia itu kalau sudah masuk, dia itu cara menggodanya sangat halus sekali. Dia dari jangka panjang, tidak waktu itu targetnya harus selesai, tidak. Jangka panjang itu tidak bisa terungkapkan berapa hari, berapa bulan. Mungkin bisa tahun, mungkin bisa bulan, mungkin bisa minggu. Dia pelan-pelan, dikit, supaya targetnya sesuai dengan harapan. Jadi dia menyampaikan, pasti dia sampaikan dulu kebenaran bahwa sholat itu adalah hal yang penting. Sholat itu adalah hal yang baik. Seperti itu. Kita orang hidup itu harus selalu mengingat kepada Allah dan lain sebagainya. Namun ini yang kita bahas adalah makhluk halus ya. Memang betul, siapapun orangnya tidak akan mungkin ingkar apabila dia beriman kepada Allah bahwa sholat itu adalah perkara yang baik, bahwa ibadah itu adalah perkara yang baik, bahwa langit bumi ini ada seisinya, itu perkara yang paling utama adalah menyembah kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Itu betul seperti itu. Namun masalahnya saya sampaikan tadi, ini yang menyampaikan makhluk halus, bangsa jin. Kalau dia menyampaikan seperti itu, kita nggak harus yakin yang dia sampaikan benar, namun kita harus berhati-hati. Ada motif lain nggak dari apa yang dia sampaikan? Karena seperti itu sudah saya pelajari. Jadi awalnya itu dia menyampaikan yang baik, tidak boleh berbuat yang buruk, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Semuanya dia sampaikan yang baik, dan begitu. Karena apa? Target utamanya yang dia kejar tidak langsung menjatuhkan, tidak. Target utamanya yang dicari adalah apa? Kepercayaan terlebih dahulu. Kepercayaan, keyakinan terlebih dahulu. Dia yakin bahwa ini makhluk yang baik, makhluk yang bagus, yang dia sampaikan adalah hal-hal yang baik. Itu dulu yang pertama kali dia poinnya yang dia dapatkan. Setelah sudah dapat kepercayaan, baru sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu, ya itu akan dibengkokkan akidahnya, dibengkokkan niatnya dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya menjadi, yaitu tadi, secara tidak sadar akhirnya kita akan terbawa arus mengikuti skenario keinginan makhluk tadi. Lama-lama akidah kita yang akan buruk seperti itu. Makanya orang-orang yang mungkin tidak mempelajari hal-hal yang seperti itu, lebih baik yaitu tadi, kalau kita nonton, memang kita nonton acara ya udah lucu-lucuan aja, seru-seruan aja. Kalau yang berkaitan dengan dunia spiritual, dunia bangsa halus maksudnya, dengan gitu. Beda halnya dengan belajar ilmu. Kalau belajar ilmu ya kita harus memang belajar ilmu begitu. Tapi kalau mengungkap dunia yang seperti itu, kalau memang kita belum mempelajari atau tidak tahu, tidak berkecimpung di dunia itu, ya sudah, kita anggap lucu-lucuan saja. Begitu juga dengan mungkin tutorial masak, tutorial masak gitu, dilihat gini, oh ya cukup tahu aja, oh begitu. Karena apa? Karena faktanya, coba kita nonton tutorial masak, coba kita langsung praktek, belum tentu jadi. Entah keasinan, entah tidak sesuai, pokoknya banyak tidak sesuainya. Begitu. Itu aja yang nyata, yang real. Contoh dikasih contoh kalau kita masak, ini mohon maaf kita malah jadi bahas masak, ini sebagai contoh aja. Kalau kita masak ini gulanya harus seberapa, bahannya harus apa aja, apa ini sudah disampaikan semua yang tertulis lengkap lah. Contoh saat kita praktek belum tentu sama. Yang ada kadang-kadang itu tadi gagal dan sebagainya. Seperti itu, apalagi di dunia spiritual, dunia halus gitu. Makanya kenapa saya sampaikan, saat kita melihat tontonan yang berkaitan dengan hiburan, YouTube dan lain sebagainya, khususnya YouTube tadi, apalagi yang sifatnya memediumisasi makhluk halus, kita anggap lucu-lucuan aja. Jangan sampai kita tuh meyakini, pasti praktisi spiritual ini benar, siapapun. Kalaupun sampai
saya melakukan hal yang sama seperti itu, terus penonton melihat, ya anggap aja lucu-lucuan aja. Tapi insya Allah saya tidak akan melakukan hal yang demikian, karena itu termasuk kebatilan. Lebih banyak mudorotnya daripada manfaat. Kita harus kenapa saya menjadi berbicara seperti ini, karena memang sebetulnya tidak mau berbicara seperti ini, namun karena banyaknya praktisi yang akhirnya ada yang asli dalam kutip, ada yang asli, ada juga yang cuman tipu-tipu, jadi cuman berpura-pura masukkan malu halus dan lain sebagainya. Sebetulnya kosong, tidak ada. Seperti itu. Tapi juga itu tadi yang perlu digarisbawahi, ada 4 atau 5, 10 bahkan yang dilihat asli malu halus, ngakunya pasti sama. Saya yang benar, saya yang asli, tapi dengan versinya masing-masing. Seperti itu. Dan itu ya, kalau penonton ya tidak akan mungkin bisa tahu, oh ini yang asli, oh itu yang tidak asli, dasarnya apa, tolak ukurnya apa, kan tidak mungkin. Makanya kami sampaikan, kesurupan dapat menimbulkan kesesatan. Sesat dalam kita memaknai, sesat dalam kita menilai. Kalau kita sudah sesat memaknai, sesat menilai, salah memaknai, salah menilai, awalnya salah memaknai, salah menilai, lama-lama akan sesat. Sesatnya kenapa? Karena terbawa arus pola pikir skenario malu halus tadi. Kalau emang itu betul-betul malu halus gitu. Bahkan kalau perlu praktisinya saja itu tertipu, apalagi yang nonton gitu. Jadi harapan saya, kalau ada tontonan yang hubungannya dengan dunia spiritual, apalagi itu mediumisasi atau memasukkan malu halus ke raga manusia, ya sudah, kita anggap tontonan lucu-lucuan aja, kita anggap hiburan saja. Kalau kita mau nonton ya kita tonton, kalau tidak ya kita skip, kita lewati. Seperti itu. Tapi jangan diyakini, oh ini pasti benar. Kalau malu halus tadi menyatakan, oh nama saya Sumolodro, saya penguasa, ini dunia saya itu begini-begini lain sebagainya. Kalau cerita nggak, dia anggap aja itu dongeng lah. Jangan terlalu diyakini. Bohong. Malu halus itu pokoknya banyak bohongnya lah. Kenapa bukannya saya menyepelekan, tapi bohong, banyak bohong. Karena tujuannya hanya untuk memelencengkan. Karena saya pernah melihat bahwa kalau memang malu halus yang memang betul-betul ngakunya Islam, itu tidak akan mungkin bersinggungan dengan manusia, tidak akan mungkin ya. Cuman ya kembali lagi, karena saya membicarakan masalah malu halus, saya juga belum tentu benar. Makanya ya sudah, maksudnya belum tentu benar itu dalam konteks bahwa malu halus yang memang betul-betul Islam itu tidak akan mungkin mendekati manusia. Namun kalau dalam konteks malu halus itu menipu, malu halus itu melencengkan akidah, itu pasti insya Allah memang seperti itu adanya. Jadi kalau kita nonton ya kita anggap lucu-lucuan aja. Mungkin seperti itu. Mohon maaf, mungkin materinya kurang edukatif. Namun tentunya banyak sedikitnya pasti ada manfaatnya. Harapannya saya ya jangan mudah tergelincir dengan tontonan yang tidak perlu. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tegaskan yang terakhir kali seperti biasa bahwa kebenaran yang hakiki itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia, saya pribadi hanya menyampaikan sebatas kemampuan saya menyampaikan sebagaimana pengalaman saya dan apa yang saya lakukan. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.